Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo guys, pertama kali ketemu dengan aku Hawaratu Azza. Kali ini aku akan membahas tentang nasbul mudhari bi an mudmarah. Nah, apa sih artinya? Nasab fi'il mudhari dengan an yang tersembunyi. Nah, kita akan flashback dulu nih ke pembelajaran kita yang sebelumnya. Kita kan udah belajar sebelumnya itu tentang an yang zohir ya, an yang kita lihat bener-bener di kata itu tuh ada gitu, ada huruf an-nya. Nah, cuma untuk di sini tuh ya, di sini an-nya itu tersembunyi. Jadi kita tuh agak keder ketika misalnya harus membaca, kalau kita nggak tahu ilmunya, maka kita akan keder ketika kita membaca Arab gundul. Mungkin kalau misalnya kita ketemu nih, masih ada lam, nanti di situ posisinya lam, ketemu dengan fi'il mudhari, tiba-tiba nanti kita bingung, kita ngebahas bacanya jar gitu kan, padahal harusnya nasab, malah kita baca jar. Nah, itu untuk kitab gundul ya. Kalau misalnya udah ada harokatnya mungkin lebih gampang, karena ya emang udah dari sononya udah ada harokat, dari kasih tahu bahwa itu fathah. Cuma mungkin kita juga agak bingung, ini kayaknya salah deh kata kita ntar gitu. Ini masalah, masa habis lam kan harusnya kasroh, kok ini fathah sih gitu. Nanti kayak gitu kita ngedebat, padahal sebenarnya kita yang salah gitu. Aduh, malu banget. Nah, jadi itu ada keterangannya guys. Jadi jangan sampai kita menyalahkan sesuatu dengan keilmuan, kita menyalahkan sesuatu sedangkan kita belum mencari tahu tentang sesuatu yang salah itu. Mungkin bisa jadi di situ bukan mereka yang salah, tapi kita yang salah. Dan bisa jadi juga kita yang benar, mereka yang salah. Tapi intinya kita harus sama-sama belajar. Makanya sekarang kita akan belajar nih tentang an yang tersembunyi. Namanya tersembunyi, dia nggak kelihatan, ghosting, dia nggak kelihatan. Nah, gimana caranya kita bisa tahu kalau di situ ada an yang tersembunyi? Adalah dengan pendeteksi ya, ngedeteksi. Nah, kita akan mulai ngedeteksi nih guys. Di mana aja sih letak-letak apa aja sih nih ya yang bisa menyebabkan, yang bisa membuktikan, yang bisa mendeteksikan bahwa di situ ada an yang tersembunyi. Yang pertama itu adalah ketika letaknya itu setelah lam ta'lil atau ba'da lam ta'lim bahasa Arabnya gitu. Jadi ketika setelah lam ta'lil terus ketemu sama huruf mudhari, maka itu fi'il mudharinya difathahkan karena di situ ada an yang tersembunyi. Itu udah kita bahas di pembahasan sebelumnya guys. Kita percepat aja. Yang kedua, next itu adalah ba'da lam juhud, itu setelah lam juhud. Jadi setelah lam juhud itu, jadi ketika ada lam juhud bertemu dengan fi'il mudhari, maka dipastikan fi'il mudhari ini fathah. Kenapa? Karena di sebenarnya ada an yang tersembunyi. Itu. Terus yang ketiga itu ada ba'da au, setelah kata au. Jadi ketika ada huruf au terus bertemu dengan fi'il mudhari, maka bisa dipastikan fi'il mudhari itu nasab karena di situ di tengah-tengahnya ada nyempil huruf, ada an yang tersembunyi. Terus next yang keempat ada ba'da hatta. Jadi setelah hatta, setelah mudhari tadi ya. Jadi setelah hatta terus ada fi'il mudhari, itu maka fi'il mudhari bisa menjadi nasab. Kenapa? Karena dipastikan ada an yang tersembunyi. Jadi fi'il mudhari ini menjadi nasab itu karena an ya guys, bukan karena huruf-huruf tadi. Nah, tapi semua itu ada S dan K berlaku guys. Jadi kayak semua itu kan pasti ada harus syarat-syarat dan ketentuannya. Maka huruf-huruf tadi pun juga ada syarat dan ketentuannya. Cuma syarat dan ketentuan itu nggak kita bahas di video ini karena udah kita bahas kemarin oleh gurunda kita Zawata ya. Nah, jadi kita langsung next aja ya, percepat karena waktu juga udah malam banget, udah malam. Nah, kita akan bahas yang kelima nih guys, cara pendeteksiannya itu, yaitu adalah an yang tersembunyi ini bisa terletak di ba'da fa'is sababiyah, setelah fa sababiyah. Sebelum kita menjelaskan tentang an-nya ini, kita cari tahu dulu nih fa sababiyah itu apa sih. Fa sababiyah itu bisa kita sebut sebagai fa penyebab, sebab, sebagai suatu sebab gitu kan. Nah, fa sababiyah ini menjelaskan, di sini banyak pengertiannya ya guys. Jadi yang pertama itu, ini yang hasil dari aku kumpulkan semua arti. Jadi aku dapat 3 opsi gitu, 3 sampai 4 gitu. Jadi yang pertama,
fa sababiyah ini menjelaskan sebab perbuatan sebelumnya pada hasil setelahnya. Sebab perbuatan sebelumnya pada hasil setelahnya. Tuh. Terus yang kedua, apa yang sebelumnya menjadi sebab apa yang setelahnya. Jadi apa yang kita lakukan sebelumnya, setelahnya jadi sebab kita ngelakuin itu. Nah, yang ketiga menjelaskan tentang sebab sesuatu yang belum dikerjakan. Nanti kita akan bahas artinya, contohnya kayak gimana. Terus yang keempat itu adalah menjelaskan tentang akibat dari yang telah kita lakukan. Gitu. Sebab juga akibat sih, kayak lebih ke akibat gitu, karena kan maka gitu ya. Nah, oke, kita udah ngebahas tentang kalau ini dulu, secara garis luarnya dulu gitu ya, permukaan luarnya dulu tentang arti fa sababiyah gitu kan. Kita kebayang lah, maka gitu, fa itu berartian maka. Jadi kan bisa kebayang maka itu untuk apa digunakan kan. Kayak aku makan, maka aku kenyang. Aku belajar, maka aku pintar. Aku tidur, maka aku gendut gitu. Tidur mulu gitu. Habis makan tidur, maka gendut deh. Nah, itu tadi ya garis awalnya gitu kan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ansababiyah karena faktor terbesar di sini adalah ngebahas tentang ansababiyah. Yang menjadi fokus kita di ansababiyah, mendeteksi ansababiyah. Apakah benar nih kalau ada huruf fa ketemu fi'il mudhari itu harus nasab? Apa benar? Emang ada nasab tersembunyi? Oke, kita akan deteksi sekarang. Jadi ternyata benar nih guys, ada contoh-contohnya kok di buku Nahwu Wadih 2 ini guys. Bisa kalian buka buku Nahwu Wadih 2 halaman 43, di situ dijelasin Bang. Di situ dikasih contoh-contohnya. Dan kita di sini bisa lihat untuk nomor 1, 2, 3 dan contoh keempat itu ada fayugodho, fayujiba, fatanala, fatuhabba. Fathah semua kan. Nah, berarti di situ ada an yang tersembunyi guys. Ada an yang tersembunyi karena tadi topik kita adalah ba'da fa sababiyah ya. Ba'da fa sababiyah. Jadi setelah fa ini ada an-nya itu. Cuma fa ini bisa dikatakan fa sababiyah itu juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku. S dan K-nya berlaku guys. Yaitu apa? Yaitu ketika tadi fa sababiyah itu kita flashback dulu ke kata-kata sebelum fa sababiyah. Ketika sebelumnya fa sababiyah itu terdapat nafi atau tolab. Nafi itu adalah peniadaan, tolab itu adalah permintaan. Maka dipastikan fa di situ ketika fa-nya itu bertemu dengan fi'il mudhari, maka fa itu adalah fa sababiyah dan dipastikan bahwa fi'il mudhari itu nasab. Kenapa? Kan di situ ada an mudmarah ya, karena ada an mudmarah kayak header ya, pusing gitu. Jadi gini, kalau misalnya secara kita lihat ya, fa itu pasti ketemunya cuma sama fi'il mudhari, maka bisa fathah. Cuma sebenarnya secara kaidahnya, jadi itu secara kaidahnya, secara rumusnya itu sebenarnya itu fa plus an yang tersembunyi, an mudmarah plus fi'il mudhari. Jadi sebenarnya tuh di tengahnya itu ada an, cuma karena tadi dia tersembunyi, jadi tuh dia kayak terhempaskan, nggak terhempaskan sih, dia tersembunyi aja gitu. Beda ya, tersembunyi dengan dibuang gitu kan. Kalau dibuang dia udah bener-bener nggak ada, sehingga dia nggak bisa kalau dibuang itu dia nggak bisa berpengaruh apa-apa terhadap kata selanjutnya gitu kan. Kalau disembunyikan kan di sini posisinya si an ini masih ada, cuma yang nggak kelihatan tadi, tapi dia masih bisa mengaruhi kata selanjutnya gitu. Makanya kenapa di sini ketika ada ketika misalnya tadi ketika ada huruf nafi atau tolab itu kan, ketemu huruf atau kata nafi tolab terus ketemu dengan fa, setelahnya ada fa, terus setelah kata tadi itu ada fa, terus ada fi'il mudhari, maka itu fi'il mudharinya masuk guys, karena tadi setelah fa itu ada an yang tersembunyi berbelat-belat gitu ya. Jadi intinya gini, nafi atau tolab terus plus fa plus an mudmarah plus fi'il mudhari. Nah gitu guys, susunannya tuh sebenarnya gitu simpelnya ya, cuma emang agak rumit. Nah kita bisa ngeliat nih ya, untuk
nafi dan tolak, kita akan lihat contohnya nih guys ya. Di nomor 1 itu ada lam yusi fayub goldo. Nah, fayub goldo disitu kan fathah tuh. Lam artinya ya, dia tidak berbuat jahat tapi sudah dibenci. Jadi sini bisa diartikan sebagai tapi gitu ya. Dia belum berbuat jahat tapi udah dibenci. Nah, inilah arti dari tadi, sebab sesuatu yang belum dikerja, sebab itu hadir sebelum sesuatu itu dikerjakan gitu. Jadi ketika misalnya kita belum berbuat jahat tapi kita belum berbuat jahat tapi udah dijahat, kita belum berbuat jahat tapi malah dibenci orang, tuh kan aneh ya. Kita belum berbuat jahat tapi udah dibenci orang. Misalnya gini, kita kenyang tapi belum makan, itu kan aneh ya. Nah, itulah tadi, sebenarnya itu sebagai kayak kalimat ngomong doang sih. Aku kenyang ya tadi, aku kenyang tapi aku belum makan, itu sebagai kalimat kayak gitu. Terus kayak aku udah kurus nih tapi aku nggak ikut diet gitu ya, emang udah kurus dari sononya gitu. Itu sebenarnya kata-kata yang kayak gitu pasti kalian udah paham ya. Jadi kalau misalnya belajar bahasa Arab ini, kita harus juga paham konteks bahasa Indonesianya biar kita lebih mudah untuk memahami bahasa Arab gitu. Nah, terus yang contoh kita kedua untuk tolab sendiri itu ada isna al ma'rufa fatanala syukro. Berbuat baiklah maka engkau akan dapat balasan. Jadi ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi ketika kita berbuat baik sama orang, maka orang akan membalasnya gitu. Ketika kita makan, maka kita akan kenyang. Ketika kita tidur, maka kita akan segar nanti bangun paginya. Tapi beda kalau kita nggak tidur, maka kita akan ngantuk gitu kan. Jadi gitu. Nah, jadi itu ada dua pengertian gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan tadi fa itu sebenarnya bisa dengan bahasa tapi gitu ya. Terus ada juga fa yang menggunakan dengan bahasa maka. Jadi jadi seperti itulah ya. Jadi ya kalian memang harus paham Indonesianya juga biar kalian bisa lebih gampang untuk mendeteksi juga Arabnya gitu. Jadi jangan dipisahkan dua bahasa ini, karena bahasa Indonesia itu kan bahasa kita. Kalau kita ingin mengetahui bahasa asing, maka kita ketahui dulu bahasa kita tuh, maka akan lebih mudah. Nah, terus kita akan bahas next lagi tentang an ya. Jadi di sini mungkin kita berpikir kalau secara realnya, secara faktanya gitu, secara faktanya itu kan fa itu ketemu sama fi'il mudhari ya. Maka kita memikirkan bahwa fi'il mudhari itu dimasukkan karena ya fa. Sebenarnya enggak. Sebenarnya fi'il mudhari itu dimasukkan karena an guys. Dan an ini memang nggak bisa terlihat ya. Dia harus tetap tersembunyi. Dia harus tertata rapi di belakang anggun mahal dia tuh. Dia harus disembunyikan gitu, nggak bisa dilihat, nggak bisa ditampakkan. Beda sama lam muta'alil tadi. Kalau sebelum lam muta'alil, kalau pas di pembahasan sebelumnya, lam muta'alil itu bisa dizohirkan dan bisa mutmarahkan. Cuma untuk kayak fa, hatta, au dan lam juhud itu nggak bisa, dia wajib disembunyikan, nggak boleh ditampakkan tuh guys. Nah, oh ya, kenapa kita ngebahas tadi itu fa sababiyah, terus syarat-syarat fa sababiyah, gimana fa itu bisa disebut sababiyah? Kenapa? Karena fa itu banyak macamnya, bukan fa sababiyah doang guys. Makanya kenapa kita harus ngebahas nih tentang gimana caranya bisa kita sebut fa itu fa sababiyah. Jangan sampai yang harus itu fa sabab, jangan sampai yang seharusnya itu fa itu atof kita bilang fa sababiyah, karena pemahaman kita cuma menganggap bahwa karena kita malas mempelajari selanjutnya, cuma ya udah fa ketemu fi'il mudhari udah fa berarti nasab. Berarti kalau kita ketemu lagi nanti fa ketemu sama isim, ntar kita bilang tuh isimnya nasab tuh, padahal belum tentu gitu kan. Jadi gitu guys. Jadi ini perbedaannya. Oke, jadi ini gini poinnya intinya. Yang pertama, fa sababi itu bisa artinya itu sebagai maka atau itu. Dan kedua, fa itu ada banyak macam. Maka ketika kita ingin mencetuskan bahwa fa itu sababiyah, ada s dan k-nya, yaitu sebelumnya itu terdapat nafi atau tolak. Nah, yang ketiga, fa ini kita bisa mendeteksi bahwa an itu tersembunyi, bahwa di situ ada an tersembunyi adalah dengan fa sababiyah tadi. Cuma gimana kita bisa tahu cara fa sababiyah? Yaitu tadi, ini poin kedua, harus ada nafi atau tolaknya ya. Jadi di situ posisinya fa sababiyah
an mudmarah baru fi'il mudhari. Nah, yang keempat nih ya. Jadi fi'il mudhari ini nasab bukan karena fa sababiyah, tapi karena an itu sendiri, an yang tersembunyi tadi. Nah, itu. Dan yang kelima, terakhir, an itu wajib disembunyikan, nggak boleh ditampakkan. Jadi nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah ngedemo, nggak akan pernah bisa. Ila yaumil qiyamah kali ya. Emang an ini tuh disembunyikan gitu. Nah, mungkin itu aja kali ya, sekian dari aku. Maaf atas kekurangan dari ucapan aku, atau mungkin ada salah-salah kata di sini, maaf banget. Kurang lebih maaf. Kesalahan datangnya kebenaran hanya datang dari Allah, dan kesalahan datang dari saya pribadi. Alfonso cuma segini, maafkan atas retorika yang masih kurang bagus ya, dan ilmu mungkin masih agak sedikit, jadi mohon minta diajarin ya, mohon bantuannya ya Zau ya, untuk mempelajarkan kakak kelas semua yang satu ini. Oke, itu aja mungkin, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, thanks Zau.